Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Safina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi static routing. Pada video kali ini kita akan belajar tentang static routing. Oke, langsung saja kita bikin topologinya. Kita masukkan satu router dan dua PC. Terus kita hubungkan. Nah, di sini kalian tahu ya bahwa routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Untuk menghubungkan network yang berbeda, itu kita membutuhkan router yang berbeda. Jadi, fungsi router itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Misalkan untuk PC1 itu IP-nya adalah 10.10.10.5/24. Dan PC2 adalah 20.20.20.5/24. Terus untuk di router itu membutuhkan gateway agar bisa saling terhubung ke network yang berbeda. Dalam ini kita akan menggunakan gateway-nya adalah 10.10.10.1 dan untuk kabel yang menuju ke PC1. Nah, untuk kabel yang menuju ke PC2 itu menggunakan gateway 20.20.20.1. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi IP-nya di router. Nah, sebelumnya itu ini masih merah ya. Belum aktif portnya. Kita akan aktifkan. Kita masuk ke interface FA0/0 no SL. Kita cek. Nah, di sini untuk FA0/0 sudah aktif ya. Udah hijau. Kita lanjutkan masukkan IP untuk FA0/1. FA0/0. IP gateway-nya adalah 10.10.10.1 dan kita masukkan subnet masknya. Oke, selesai. Kita ke interface FA0/1, kemudian download done, dan kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan juga subnet masknya. Untuk di router, oke, ini untuk di router ya. Sekarang kita masukkan IP-nya ke PC. Kita masuk ke PC1, desktop, IP configuration, terus kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.10.5. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya itu yang tadi kita setting di router ya. Untuk PC1 itu adalah 10.10.10.1 seperti ini. Terus kita ke PC2, IP-nya adalah 20.20.20.5. Kemudian masukkan subnet masknya. Untuk gateway-nya adalah 20.20.20.1. Nah, tadi routing itu kan menghubungkan network yang berbeda ya, guys. Ya, teman-teman. Sekarang kita coba tes ping, apakah kita bisa saling berkomunikasi atau tidak. Kita ke PC1, terus command prompt. Kita akan coba ping ke PC2, yaitu 20.20.20.5. Dan ini sukses ya, bisa saling berkomunikasi. Untuk ini, itu awal-awal memang timeout. Nah, jadi itu adalah routing. Kali ini saya akan menjelaskan konsep routingnya. Jadi untuk konsep routingnya itu, misalkan kita mempunyai PC1 dan PC2. Kemudian PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2. Lalu PC1 akan bertanya ke router. Nah, router nanti akan menjawab bahwa di sini tuh ada yang namanya tabel routing. Untuk melihatnya itu, do show IP route. Bisa dilihat bahwa di sini ada yang namanya tabel routing. Nah, sebelumnya kita kan sudah masukkan konfigurasi IP 10.10.10.1 dan juga subnet masknya. Kita masukkan ya. Lalu di sini di tabel routingnya itu akan ada 10.10.10.0/24 dan itu masuk pada face Ethernet 0/0. Kita juga masukkan konfigurasi IP address 20.20.20.1 dan di tabel routingnya juga akan ada 20.20.20.0/24 dan ini masuk pada face Ethernet 0/1. Artinya bahwa titik 20 itu networknya ada di FA0/1. Kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nah, nanti router itu akan mengirimkan paket ke PC2. Kemudian PC2 akan reply ke PC1. PC1 akan bertanya kepada router, apakah router tahu IP 10.10.10.5? Nah, router itu akan menjawab bahwa IP 10.10.10.5 itu ada di fast Ethernet 0/0 atau fast Ethernet 0.0. Nah, nanti akan langsung dikirimkan ke PC1 dan seterusnya.
akan mengirimkan paket ping akan mengirimkan paket ping. Begitu ya, untuk konsep static routing. Dan di sini kita coba lihat lagi tabel routingnya. Di sini ada yang namanya C. Nah, C itu adalah connected ya. Artinya bahwa IP yang di sini itu berhasil. Dan untuk L itu artinya lokal. Jadi IP gateway-nya itu adalah lokal. Begitu ya untuk konsep routingnya. Sekarang saya akan membuat tabel lagi jaringan dengan dua router. Router yang digunakan adalah tipe 2911. Saya tambahkan dua router, lalu tambahkan juga dua PC. Kemudian saya hubungkan PC 1 ke router 0 dan router 0 ke router 1, lalu router 1 ke PC 2. Untuk alamat IP PC 1 adalah 192.168.1.5/24. Lalu untuk alamat IP PC 2-nya adalah 192.168.2.5/24. 192.168.1.1 di IG G 0/0 router 0 untuk kita WiFi 1. Lalu untuk 192.168.2.1 di GIG 0/1 router 1 untuk kita WiFi 2. Pada router 1 GIG 0/1 5.5.5.1/24 adalah IP yang terhubung dengan router 1. Lalu pada router 2 GIG 0/05.5.5.2/24 adalah IP yang terhubung dengan router 0. Langkah konfigurasi router 0 yang pertama yaitu aktifkan antarmuka GIG 0/0 dan GIG 0/1 dengan perintah no shutdown atau no SR. Yang kedua, cek dengan perintah no show IP interface brief. Bisa dilihat di sini sudah nyala ya. Yang GIG 0/0 dan GIG 0/1 belum nyala karena belum setting di router satunya. Yang ketiga, tetapkan IP address pada masing-masing interface sesuai IP yang kita punya dengan subnet masknya. GIG di GIG 0/0 yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu GIG 0/1 5.5.5.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Yang keempat, cek dengan perintah do show IP route. Di sini GIG 0/0 dan GIG 0/1 sudah connect. Lalu konfigurasi di router 1. Yang pertama, aktifkan terbuka GIG 0/1 dan GIG 0/2 0/1. Aktifkan terbuka GIG 0/0 dan GIG 0/1 dalam perintah no shutdown atau no SR. Dua, tetapkan IP address pada masing-masing interface sesuai IP yang kita punya dengan subnet masknya GIG 0/0 5.5.5.255.255.255.0. GIG 0/1 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Cek dengan perintah do show IP route di router 1. Di sini GIG 0/0 dan GIG 0/1 sudah connect. Cek dengan perintah do show IP route di router 0. Di sini GIG 0/0 dan GIG 0/1 sudah connect. Oke, selesai konfigurasi IP pada kedua routernya. Selanjutnya kita atur IP di masing-masing PC sesuai yang sudah ditentukan. Sebelum mengkonfigurasi static routingnya, kita coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 2 menggunakan perintah ping 192.168.2.5. Hasilnya menunjukkan destination host unclaimed. Penyebabnya adalah router 0 belum memiliki route menuju jaringan 192.168.2.0/24 dan router 1 belum memiliki route menuju jaringan 192.168.1.0/24. Jadi, meskipun IP dan gateway di PC sudah benar, paket dari PC 1 tidak tahu jalur menuju PC 2, begitu pula sebaliknya. Solusinya adalah menambahkan static routing di masing-masing router. Dengan perintah di router 0 yaitu IP route 192.168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.2.0 lalu 5.5.5.2.
Kita bisa cek dengan ketikan do show IP route. Bisa dilihat di sini jalurnya sudah ada ya. Ada S yang artinya static. Jalur yang kita buat itu secara manual. Lalu di router 1 dengan perintah IP route 192.168.255.255.255.0 kita bisa cek dengan show IP route. Bisa dilihat di sini jalurnya sudah ada. Sekarang kita coba lagi di PC 1 untuk ping 192.168.2.5. Di sini sudah bisa berkomunikasi ya. Setelah kita konfigurasi static routingnya. Di awal-awal emang timeout ya. Kita ulangi ping di PC 2. Jadi, itulah kenapa static routing dibutuhkan, karena agar bisa saling berkomunikasi dengan network yang berbeda. Seperti itu untuk konfigurasi static routingnya. Sekarang saya akan buat apa lagi dengan 3 router. Di sini saya tambahkan satu router lagi, jadi totalnya 3 router. Terus tambahkan satu PC. Lalu saya hubungkan dari router 1 ke router 2. Terus router 2 ke PC 0 yang akan dihubung menjadi PC 3 namanya nanti. Nah, untuk PC 3 IP-nya adalah 192.168.3.5/24. Untuk interface GIJ 0/1 di router 2 IP-nya 192.168.3.1. Ini nanti jadi gateway. Terus di GIJ 0/0 router 2 10.10.10.2/24. Terus di GIJ 0/1 router 1 10.10.10.1/24. Langkah awal saya konfigurasi IP address dulu. Saya mulai dari router 1. Aktifkan dulu interface GIJ 0/2 dengan perintah no shutdown atau no SM. Tetapkan IP address 10.10.1. Tetapkan IP address 10.10.10.1 dengan subnet masknya. Selesai untuk router 1. Sekarang dari router 2, aktifkan dulu interface GIJ 0/1 dan GIJ 0/1 supaya statusnya jadi up dengan perintah no shutdown atau no SH. Jadi tetapkan IP di GIJ 0/1 0/0 10.10.10.2 dengan subnet masknya, lalu GIJ 0/1 192.168.3.1 dengan subnet masknya. Ini untuk IP gateway buat PC 3 nanti. Setelah itu cek dengan perintah no show IP route. Nah, di sini sudah muncul jaringan 10.10.10.0 dan 192.168.3.0 dan statusnya connect, berarti sudah aktif. Sekarang saya atur IP PC 3 192.168.3.5/24 dengan subnet masknya dan gateway 192.168.3.1. Oke, selesai buat setup, tap lagi dan konfigurasi IP address-nya. Selanjutnya saya konfigurasi static routing-nya. Di PC 3, search IP-nya adalah 192.168.3.5 dan tujuan yang mau dicapai ada dua, yaitu 192.168.1.5 dan 192.168.2.5. Jadi PC 3 ingin komunikasi sama PC 1 dan PC 2. Karena begitu, saya harus menambahkan static routing di router 0 dan router 2 supaya paket bisa diteruskan ke router 2. Di router 0, tambahkan static routing IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, 5.5.5.5.2 karena jalur ke router 2 harus lewat router 1 dulu. Di router 1, tambahkan static route IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, 10.10.10.2. Di router 2, tambahkan 2 static route IP route 192.168.1.0, 255.255.255.0, 10.10.10.1, lalu tambahkan lagi IP route 192.168.2.0, 255.255.255.0, 10.10.10.1. Setelah semua selesai, saya coba ping dari PC 3 ke PC 1 dan 2. Kalau berhasil, tandanya static routing sudah berjalan lancar. Begitu juga saya tes dari PC 1 ke PC 3 dan PC 2 ke PC 3. Kalau berhasil semua, berarti konfigurasi saya sudah benar. Oke teman-teman, seperti ini cara konfigurasi static routing dengan 3 router dan 3 PC ya.
Topologinya seperti ini ya. Di sini kita masukkan satu switch, lalu kita tambahkan juga PC, beberapa PC. Lalu di sini kita sambungkan dulu pakai kabel. Nah, nanti di topologi ini kita akan membuat VLAN. Di sini ada VLAN 5 dengan IP 172.168.1.1/24. Lalu untuk VLAN 20 172.168.2.1/24. Nah, VLAN 20 itu PC 6 sama 7 dan VLAN 5 PC 4 dan PC 5. Lalu kita masuk ke switch. Kita akan masuk ke interface F0/1, kemudian switch power mode terang. Setelah itu kita exit. Lalu kita buat VLAN 5, exit. Lalu kita buat VLAN 10, lalu exit. Sorry ya guys, itu harusnya VLAN 20, tapi karena saya salah tulis jadi VLAN-nya 10 dan di topologinya VLAN 20. Jadi harusnya di topologinya itu VLAN 10, bukan VLAN 20. Kemudian kita akan masukkan port-portnya, yaitu untuk VLAN 5, ketikkan interface range F0/2 sampai 3, lalu switch port mode access. Setelah itu switch port access VLAN 5. Setelah itu kita ketikkan lagi interface range F0/4 sampai 5, lalu ketikkan switch port mode access. Setelah itu ketikkan switch port access VLAN 10. Setelah itu kita exit. Sekarang saya akan konfigurasi di router 2. Kita ketikkan interface GIY 0/2. Kita no shutdown atau no SH. Setelah itu kita akan beri IP. Setelah itu kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface GIY 0/2.5, lalu encapsulation.1q 5, IP address 172.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu exit. Setelah itu kita ketikkan juga interface GIG 0/2.10, encapsulation.1q10, IP address 172.168.255.255.255.0. Lalu exit. Setelah itu kita ke PC 4. Kita setting di IP-nya. Kita setting 172.168.1.2, lalu subnet masknya 255.255.255. Level getaway-nya itu VLAN 5 yaitu 172.168.1.1. Lalu kita lanjutkan dengan PC 5 yaitu IP-nya 172.168.1.3 dengan subnet mask yang sama, lalu getaway-nya juga sama. Setelah itu kita masuk ke PC 6, kita konfigurasi VLAN 20-nya. Maksudnya PC di VLAN 20 dengan IP 172.168.2.2, subnet mask yang sama dan getaway-nya 172.168.2.1. Lalu lanjutkan ke PC 7. Di sini IP-nya 172.168.2.3. Getaway dan subnet masknya sama ya guys. Getaway dan subnet masknya sama dengan PC 6 ya. Oke, selesai. Kita akan coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5 dan hasilnya successful. Lalu kirim paket PC 6 ke PC 7 dan hasilnya juga successful. Ini sudah bisa kirim paket sesama VLAN. Lalu kita kirim paket dari PC 5 ke PC 7 dan hasilnya pertama valid lalu successful. Di sini artinya antar VLAN juga sudah bisa. Lalu coba lagi PC 4 ke PC 6 dan hasilnya juga sama valid awalnya lalu successful. Dan di sini kita akan coba kirim paket dari PC 3 ke VLAN 5 dan VLAN 20. Ini sudah bisa komunikasi, hasilnya successful. Tapi untuk VLAN 1, untuk PC 1 dan PC 2 itu belum bisa komunikasi dengan VLAN 5 dan 20. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu dan tambahkan route.
Kita pertama tambahkan yang ke jalur VLAN 5 yaitu 172, 168, 1.0, lalu subnet mask, dan kita akan melewati jalur 10.10.10.2. Oke, lalu kita masukkan juga IP root, IP-nya 172.168.2.0, lalu subnet mask dan jalurnya sama. Setelah itu kita akan setting juga di router 0, kita akan tambahkan IP root juga 172.168.1.0, subnet mask 255.255.255.0, lalu lewat jalur 5.5.5.5.2. Lalu kita tambahkan lagi dengan IP 172.168.2.0, subnet mask dan jalurnya sama. Kita bisa cek dengan ketikan no show IP root. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah ada yang kita tambahkan tadi, yaitu dengan huruf S, yaitu static. Setelah itu kita tinggal coba kirim paket dari PC1 ke VLAN 5 ataupun 20. Lalu PC2 ke VLAN 5 ataupun 20. Dan itu akan successful jika sudah bisa berhasil konfigurasi kita. Baik, sekian video kali ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan dalam saya praktek. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.